पना तू जहाँ पना। Kau bicara tentang komunikasi, sementara Sang Master hendak menganugerahimu dengan komuni. Kau bicara tentang interaksi, Sang Master bicara tentang aksi nyata. Kau mengagungkan internet, Sang Master mengajakmu bertemu di internet. Dan kau masih mengeluh bila Master tidak memperhatikanmu. Om Sairam. Hubungan kita dengan seorang master berada pada frekuensi yang berbeda, pada vibrasi yang berbeda, pada frekuensi yang lain. Frekuensi yang paling dasar itu adalah gross, badan kita, Annamaya Kosha. Ketika kita sedang berjabat tangan, itu adalah hubungan yang gross sekali, yang Annamaya Kosha. Do you know? Zaman dulu, mereka tidak berjabat tangan seperti sekarang ini di barat. Berjabat tangan tuh baru mulai sekitar 1500-an, 1600-an untuk menunjukkan kepada lawan bicaranya atau siapapun dia berjabat tangan, oh tanganku kosong, karena sering sekali mereka bermusuhan dan mereka menyembunyikan pisau atau apa, jadi mereka akan bertemu dan membunuh gitu. Jadi tanganmu kosong, tangan saya kosong, kita berjabat tangan. Ini adalah purely Annamaya Kosha. Kemudian Manomaya Kosha, bahwa kita saling menghormati dan saling menghargai, itu terjadi di negara-negara di Timur Tengah dan sebagainya, pelukan. Tapi tetap juga mereka juga akan menunjukkan tangan saya kosong loh ya. Saya tidak berniat buruk. Saya tidak berniat jahat, baru mereka pelukan. Hanya peradaban kita di mana salaman itu tidak pelukan, tidak berjabat tangan. Makanya saya bilang bahwa sekarang hari Sabtu itu kita kembali pada salam kita yang semestinya, Rahayu. Gak usah berjabat tangan, karena kita gak pegang pisau kan. Only one salam, namaste atau namaskar ya. Saya menyembah dia yang bersemayam di dalam dirimu. Dan si kawannya ini juga mengatakan hal yang sama. Biasakan ini. Dan apalagi kita di sini, we are in a better position. Di sini memang salamnya seperti itu, Rahayu, entah Swastiastu, entah apapun. Kita nggak usah memaksakan diri harus Anandam, harus Sairam, atau harus Swastiastu, enggak. Kalau di Jawa kita mengatakan Rahayu juga begitu, bahkan tidak mengatakan apa-apa, hanya cuma bersalaman begitu aja. Kita kembali kepada peradaban kita. Dan hari Sabtu ini penting sekali ketika saya kemarin sedang melihat, kita harus pelan-pelan mengembalikan. Di barat sekarang sejak COVID, orang bersalaman dengan cara begitu, dengan namaskar. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami. Ini terjadi pada internet. Ketika saya mengatakan saya melihat Tuhan dalam dirimu, saya menyembah kepada Tuhan dalam dirimu. Pada saat yang sama kita tetap menggunakan BBK. Jangan tiba-tiba berada di zoo dan di sana kita ketemu dengan macan atau singa dan kita bersalaman dengan cara itu. Dia punya kodratnya sendiri. Dia akan menerjang kita. So tetap salaman sih salaman, tapi tetap kita, we don't go out of our way. Dari jauh kita salaman, nggak usah deket-deket. Suami mengajak kita untuk membuka internet, bukan internet, internet. Dan ini penting sekali bagi teman-teman yang sering ke ashram. Apalagi yang menjadi penghuni tetap di sini, ada berapa rumah kita. Jangan cuma waktu di sini,
Tapi ketika kita berada di luar pun, kita harus fokus pada internet, not pada internet. Jam untuk yang kita gunakan untuk browsing itu harus berkurang. Setiap minggu kan suka ada, what do you call it, insight or something, whatever. Itu harus berkurang setiap minggu, bukan bertambah setiap minggu. Kalau enggak, kita akan tergantung pada internet, dan sekarang sudah Elon Musk pun mengakui bahwa dalam waktu dekat sekali semua pekerjaan akan diambil alih oleh AI. Dulu kita masih mau bikin foto, mau nakal-nakal sedikit, doctored foto, ini kita menggunakan Photoshop, dan orang masih bisa mendeteksi. Sekarang AI hampir tidak bisa dideteksi. Mereka sudah mulai membuat film dengan menggunakan AI, full movie, 1.5 hour movie, full movie, dengan AI. Cuma butuh sampel dari suara kita, butuh gerak-gerik kita sedikit, dan bisa bikin film, nggak usah cari aktor, nggak usah cari apa. Kita sedang menuju suatu keadaan di mana Annamaya Kosha, Manomaya Kosha will be obsolete. Komputer bisa think, mau kemana, mau tulis surat, mau apa. Dengan AI langsung keluar 50 template. Kita mau pakai yang mana? Kita pilih. Begitu juga dengan intelligence. How many things can you remember? Mau ingat berapa banyak hal? Komputer yang kecil sekali dengan flash disk yang kecil sekali itu berapa sekarang memorinya? You cannot memorize all those things. Kita nggak bisa, kita tidak punya kemampuan. Jadi kalau kita fokus kita pada hal-hal luaran, there's no ceiling. There's no ceiling. Kita akan kecewa terus, kita akan disappointed terus. Berada di ashram ini, we are not here for socializing. We are here for spiritualizing. Setiap kondisi kita itu dispiritualize. Socialize juga dispiritualize. Jadi jargon-jargon kita, bahasa kita, semuanya di dalam kerangka besar itu. How to respect each other. Bagaimana kita harus menggunakan jargon-jargon yang ada di ashram sesuai dengan budaya ashram. Jangan membawa budaya luar ke sini. Ini penting sekali. Kalau enggak, there is no point of living in the ashram. Untuk apa kita di sini? Dapur ini adalah penting sekali. Kantin penting sekali, karena apapun yang kita ucapkan di sana, makanan kita itu 70% adalah liquid. Air yang kita minum, drinks, coffee, tea, semuanya itu adalah liquid. Bahkan beras. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter padi, 1 liter beras? 200 kg. 200 kilo air yang dibutuhkan, 200 liter air yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter beras. Dari mulai sawah, penggilingan, dan sebagainya. Itu minimum. Semuanya adalah air, dan air mengandung memori. Ketika kita sedang masak, apapun yang kita bicarakan, masuk ke dalam air itu. Orang mau datang ke sini untuk healing, dan kalau kita di dapur, di kantin, bicaranya hal-hal yang tidak terkait dengan spirituality. Dalam bahasa Arab, ada istilah zikir. Zikir itu adalah japa, ya. Tapi istilah zikir ini banyak orang tidak paham. Ketika saya menulis tentang itu di dalam salah satu buku, sampai orang ini harus melihat kamus lagi. Zikir digunakan di Sind, karena banyak sekali kata-kata di Sind itu dari Arab, dari Persia. Zikir itu bahasa Persia sebetulnya. Gossip. Even if you want to gossip about God. Gossip about your master. Bukan gosip tentang sesuatu yang gak ada gunanya, gak ada ujungnya, gak ada pangkalnya. So, anything, segala sesuatu di spiritualize, makan, minum, semuanya di spiritualize. Jangan malah spirituality di commercialize, spirituality di materialize, dibikin matter. Jangan begitu. Tadi pengertian itu harus kita pahami dengan baik, ya. Kita mengharapkan internet, dia mengharapkan internet. Kita mengharapkan apa tadi?
interaksi dia mengatakan komunikasi, dia mengatakan communion. Communion tidak terjadi pada bicara. Tidak terjadi dengan bicara. Baba says, speak in the language of flowers. Like flowers, they spread their fragrance. Mereka nggak mengundang kita, saya ini bunga yang baik, lu datanglah ke sini. Tidak. We are drawn towards flowers because they are beautiful, they are fragrant. Internet, communication, communion. Pelan-pelan kita harus meningkatkan setiap hari. Ketika kalian masih di Balvikas, I don't know whether you had this chance or no. In the Balvikas, they used to give you a diary. Ya, setiap hari kita harus fill. Ada cross, ada om. You know who designed the diary? Yours truly. Itu diary kita yang bikin tuh waktu itu. And that diary was, I think 10 or 11 questions, no? Questions, right? Hari ini saya melakukan apa? Did I do some seva today? Did I do this? Did I do that? And tomorrow kalau banyak crossnya, besok kita berusaha untuk crossnya berkurang. Lebih banyak omnya kan? Om dan cross, right? And then next day, again, omnya diperbanyak, crossnya berkurang. So pelan-pelan, slowly and slowly, kita harus mulai memperbaiki diri. Tidak bisa langsung berubah begitu, nggak bisa. Karena your vicar tadi juga, there was a birthday message for Divya. Happy birthday Divya, by the way. So the birthday message all like that, kita semua mewarisi begitu banyak vicar, kebiasaan-kebiasaan buruk. Pelan-pelan kita harus mengatasi semua vicar itu. Dan kita mulai memasuki samskar. Bapak mengatakan samskar setelah itu adalah perupkar, good habits, and do everything that is in the interest of more and more people. Per berarti lain, upkar berarti to do favor, to serve others. It is only then that you have sakshatkar. You can be one with God, you can see God. Thank you, Sairam. Would you like to say something, Divya? Few words. Your birthday. Say something. I just want to say thank you, Guruji, for untuk semua kesempatan yang Guruji dan semua elders dan kawan-kawan berikan. Been receiving lots of love. Thank you. Vikara atau kebiasaan-kebiasaan buruk memperbudak dan mengubahmu menjadi pengemis. Sedangkan sanskar atau kebiasaan-kebiasaan baik mengingatkanmu akan kemuliaan dan keagunganmu, bahwa kau adalah pewaris yang sesungguhnya dari Hyang Maha Segalanya. Lalu kenapa harus mengemis? Kenapa harus memperbudak diri sendiri? Thank you.